Oke, asik ya malam-malam gini ya. Kita ngomongin kopi, siapa yang penikmat kopi, kopi mania, cara pemasaran, pengemasan kopi, berinovasi karena menikmati kopi nggak lagi ya harus di kafe-kafe yang mewah, yang mentereng karena kedai kopi pun kian menjamur dengan harga yang ramah di kantong. Nah, menikmati kopi mulai dari yang sasetan tadi bungkusan sampai yang literan. Tapi bagaimana cara bisnis kopi ini bertahan di masa pandemi? Kita akan bahas bersama Irfan Helmi, co-founder Anomali Coffee. Oke, Mas Irfan, selamat malam. Oke, Halo, saya pikir di belakang saya. Selamat Hari Kopi. Selamat Hari Kopi. Soalnya kalau lihat Mas Irfan, ingat kopi. Kita ngomongin soal kopi, Mas Irfan. Bagaimana bisnis kopi ini harus begitu survive-nya di masa pandemi ini? Boleh diceritakan gimana bisnis kopi ini mesti bertahan di masa pandemi dengan segala kesusahannya pastinya? Ya pastinya kan sebetulnya gini, dari bisnis kopi itu kan ada yang memang menjual kopinya tanpa perlu menyediakan tempat untuk berinteraksi sosial, bisa dibilang gitulah ya. Jadi memang banyak yang online gitu. Nah, ada lagi yang kedua itu kan memang kita menyediakan tempat untuk bersosial ya, kafe gitu seperti Anomali Coffee. Nah, yang paling terdampak itu ya memang yang menyediakan tempat untuk bersosial, karena kan kita sekarang ada social distancing. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisnis kopi itu selama pandemi itu turun, ya bisa dibilang untuk Arabica terutama yang specialty coffee itu dampaknya lumayan menantang. Lumayan menantang ya? Betul, tapi nggak semuanya ya. Jadi orang Indonesia tetap ngopi, tapi format ngopinya yang beda gitu Mbak Fani. Jadi kayak misalnya contohnya kopi-kopi robusta kayaknya nggak ada signal untuk penurunan gitu. Berarti kan orang-orang kita masih tetap ngopi, cuman tipe kopinya dan cara ngopinya yang berbeda di masa pandemi ini gitu mungkin. Oke, lumayan menantangnya itu juga termasuk menantang untuk pelaku-pelaku bisnis ini untuk berinovasi nggak sih? Karena kita lihat sekarang di masa pandemi, kalau saya perhatiin, kalau kopi yang dijual di saset cup plastik itu kan sebenarnya udah banyak kan ya Mas Irfan ya, tapi yang literan ini makin kesini tuh makin banyak, artinya ikut berinovasi juga ada peluang dong di sini. Betul banget, jadi inovasi dan relevan itu jadi dua kata kunci yang nggak bisa dipisahkan itu sekarang ya. Kalau inovasi tanpa relevansi akhirnya jadi nggak tahu marketnya kemana. Nah, sekarang bagi kedai-kedai kopi yang tadinya nggak menjual kopi botolan atau kopi siap minum ya, ready to drink gitu ya, yang fresh gitu. Nah, sekarang terbuka deh kesempatan. Jadi tergantung kacamata melihatnya sih sebetulnya Mbak Fani. Misalnya Anomali gitu ya, kita menjual yang kopi botolan, kopi susu botolan itu yang sebelumnya nggak pernah kita jual. Wah, sekarang untuk yang online ya, growth-nya ya lumayan gitu ya, lumayan signifikan ya untuk kita tetap bisa stay afloat lah gitu, karena kafenya kan udah nggak bisa lagi dine in sementara waktu. Oke, Indonesia kan kita tahu sebagai salah satu produsen kemudian eksportir biji kopi ya, salah satu yang terbesar di dunia. Ekspor kopi ini juga ikut terhambat nggak Mas Irfan? Anomali kan juga salah satunya kan ekspor kan? Kalau Anomali kan kita belum ekspor kopi dalam jumlah yang besar ya. Kita ekspor roasted ke Korea itu kita sudah jalan semenjak tahun 2019 itu Mbak Fani. Cuman mungkin untuk menjawab soal ekspor kopi, saya kan ada di Dewan Pengurusnya Sustainable Coffee Platform of Indonesia yang memang urusannya itu tentang sustainable coffee, yang membernya juga ada gabungan eksportir kopi dan operasi petani gitu. Nah, ngomongin soal signal yang kita terima dari member asosiasi itu adalah memang tetap yang Arabica specialty yang paling terhambat, karena balik lagi kafe-kafe di negara-negara tujuan ekspor itu kan juga nggak bisa bersosial, konsumsinya menurun kan, jadi ya terdampak juga lah sampai ke Indonesia, terutama memang Sumatera Utara dan juga Aceh, karena mereka lah produsen Arabica terbesar di Indonesia gitu mungkin. Oke, selain inovasi dan juga relevansi tadi yang Mas Irfan sampaikan, apa yang dilakukan lagi dari pelaku bisnis kopi ini untuk menyiasati anjloknya bisnis gitu? Kayak kita nggak tahu nih pandeminya sampai kapan kan? Betul. Mungkin gini, kita melihat sebuah dalam tanda kutip krisis ya, walaupun ini bukan kita sebut sebagai krisis ekonomi ya, cuman
krisis yang dihadapi oleh bisnis kafe gitu ya. Kita lihat coba di masa-masa krisis yang lalu-lalu gitu. Ingat nggak waktu misalnya Perang Dunia Pertama itu kan zamannya ada krisis juga kan, tapi yang maju itu justru kaleng sarden. Karena makanan untuk para prajurit supaya mereka di kapal lautnya itu bisa makan yang bernutrisi tinggi. Jadi setiap krisis itu pasti ada satu ceruk pasar yang jangan-jangan malah membuka kita untuk bisa excel setelahnya lewat gitu. Nah, untuk mengarah ke sana itu selalu menjadi dasar pemikirannya tim Anomali ya untuk kita gerak ke depan. Apa yang kita lakukan? Kita satu, kita back to basic. Ya kan, back to basic. Jadi inovasi yang kita lakukan itu inovasi di efisiensi dan inovasi untuk melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya gini, espresso aja, kita tadinya kan sekali shot itu output dari mesin espresso itu 30 mili ya. Sekarang Anomali coba untuk berinovasi bisa mengekstrak espresso langsung keluar tuh 200 mili contohnya. Nah, dengan menyiasati seperti itu kan kita nggak bisa terlalu berharap ya untuk salesnya yang tinggi gitu ya di masa seperti ini. Tapi ketika kita melakukan efisiensi yang memang sangat pengaruh gitu dalam biaya ya, nah itu kita bisa melakukan penyehatan perusahaan di masa yang seperti ini gitu sih. Nah, poin yang kedua yang saya juga rasa Anomali itu juga berpengalaman dalamnya adalah kolaborasi, Mbak Fani. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa pihak. Contohnya ada Kopi Turbo tuh yang baru di launching sama Anomali bareng sama Omobi channel YouTube ya. Jadi kolaborasi itu mungkin bisa membawa kita ke dalam tanda kutip kolam-kolam market yang lain yang sebetulnya belum bisa kita ambil tanpa ada kolaborasi itu, Mbak Fani. Oke, jadi walaupun di masa pandemi kopinya tetap harum ya, harum biji kopinya tetap tercium ya. Oke, Mas Irfan. Harus harum, walaupun siur-siur ada aroma hand sanitizer lewat. Asal nggak dicampur. Mas Irfan, dulu tuh kan mindset kita yang minum kopi tuh orang tua kan. Kemudian kopi tuh dianggap sebagai sesuatu yang premium karena biji kopi pilihannya mahal ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana inovasinya berkembang dari mulai yang sasetan sampai literan. Gimana melihat peluang ini? Balik lagi gini, peluang-peluang yang ada di sekarang ya di masa pandemi itu apa sih sebetulnya? Satu yang memang untuk sharing di rumah karena orang banyak yang di rumah. Terus kemudian yang kedua adalah daripada bolak-balik beli, mendingan sekali beli banyak gitu. Nah, hal seperti itu yang membuka jadi botolan itu kan jadi bisa dibilang ya sesuai kebutuhan yang ada sekarang gitu. Jadi kadang-kadang kita baik ini saya bicara ke diri saya sendiri juga ya. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu permasalahan tuh suka kita nambah kompleksnya gitu. Padahal kompleksitasnya yang nambahin kita sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang simpel ya orang di rumah, orang bersama dengan keluarga, tidak mau bolak-balik. Coba kira-kira apa? Nah, kita coba jual waktu itu sempat awal-awal gitu Mbak Tiffany, kita jual jamu ya, kopi yang kopi jamu ada dan sebagainya gitu ya, dan juga jamu. Ternyata nggak ke sana gitu larinya. Yang larinya tetap back to basic lagi. Yang laku sekarang kita drip coffee. Jadi Anomali berkat pandemi kita jadi punya drip coffee yang sekali buka sasetnya terus dibuka ada kantong filternya terbuat dari kertas yang food grade, tinggal dituang air panas jadi black coffee tanpa perlu giling dan semuanya itu fresh. Nah itu berkat hikmah dari pandemi gitu. Oke, banyak yang nanya juga nih ya di luar sana, the real coffee itu sebenarnya kayak gimana sih? Kopi yang sasetan, apakah itu masih dibilang the real coffee, kopi yang literan, atau ya semuanya dibilang kopi soalnya kan? Kalau dibilang the real coffee ya pastinya kopi sasetan ketika dalamnya itu kopi asli tanpa ada essence kopi ya kita harus bilang memang itu kopi asli dong gitu. Nah sekarang masalahnya adalah apakah customer bisa membedakan antara kopi yang ada essence-nya, perasa kopi, dengan kopi instan yang memang terekstrak dari kopi asli gitu mungkin Mbak Tiffany. Perlu ada masyarakatnya juga perlu untuk ngejar juga gitu. Karena gini, kalau kita sebagai masyarakat tidak bisa menghargai kopi yang asli, walaupun itu specialty atau robusta atau arabica apapun itu, kita tidak bisa bermanfaat untuk supply chain-nya kopi.
Sedangkan kita lihat bahwa demand kopi Indonesia itu naik, ada yang bilang 44 sampai 2 kali lipat loh dalam 10 tahun terakhir. Tapi produktivitasnya di kebunnya itu stagnan bisa dibilang. Jadi makanya kalau dengar berita-berita kalau Indonesia itu impor kopi, ya bukan karena dagangnya atau roaster besar ya, itu pengen untuk impor, tapi karena memang demand-nya yang lumayan naik gitu. Nah, demand yang naik ini ketika dia diimbangi oleh masyarakat yang sadar bahwa kopi asli itu yang seperti apa, wah itu keren banget tuh Mbak Tiffany. Pasti akan efeknya juga sampai ke hulu gitu, sampai ke penghasil. Oke, terakhir soal tasting. Coba tipsnya menikmati kopi dari seorang Irfan Helmy itu seperti apa sih? Tips menikmati kopi, saya nggak bisa ada satu kopi yang saya favoritkan dan selamanya saya akan minum kopi itu. Jadi saya bisa dibilang tips yang pertama itu coba ragam kopi. Indonesia itu negara dengan keberagaman kopi terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain, Mbak Tiffany. Jadi masa kita nggak manfaatin itu. Jadi yang pertama, coba kopi yang beragam. Terus kemudian yang kedua, nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu pakai alat macem-macem. Kita mau cupping, tadi kan Mbak Tiffany udah bahasanya pasti banget tuh pakai cupping score 80 dan sebagainya ya. Nah, itu kita lakukan dengan cara metode apa sebetulnya cupping? Ahli-ahli uji cita rasa itu dengan menggunakan metode kopi tubruk. Jadi cukup digiling, tidak terlalu halus, terus kemudian fresh roasted, fresh grind, jadi digiling seperlunya. Nah, yang paling penting tuh freshness ya, roast dan juga fresh digiling. Kemudian dituang deh dengan air yang setelah dididihkan, didiamkan dulu, jangan tuang pada saat mendidih, kemudian dituang. Simple itu aja. 1 sampai 4 menit, kemudian baru kita bisa nikmati kopi tersebut. Jadi dengan cara yang simple itu kita bisa menikmati optimal dari kualitas kopi, dan juga ingat kita ini punya ragam kopi yang banyak sekali, dari tahun ke tahun juga rasa kopinya tuh berbeda-beda. Jadi tips menikmati kopi, ayo cobain beragamnya kopi Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa langsung dipraktekkan ya oleh yang nonton pemirsa Si Indonesia malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Irfan Helmy. Terima kasih banyak undang-undang kita.